Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang ke-13 mengenai bagian redox dan elektrokimia. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Pada reaksi yang belum setara, H2SO4 ditambah HI menjadi H2S plus I2 plus H2O, 1 mol asam sulfat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa? Oke, berarti kita akan menyentarakan menggunakan redox. Untuk H2SO4 karena netral berarti sama dengan Ya 0. Bilox O selalu negatif 2. Karena ada 4 berarti menjadi negatif 8. Kemudian bilox H selalu positif 1 karena hanya ada 2 berarti plus 1 kali 2 yaitu plus 2. Sehingga nilai S-nya yaitu plus 6. Untuk HI karena ini juga netral berarti sama dengannya juga 0. Bilox H selalu plus 1 sehingga I-nya negatif 1. H2S juga sama dengannya 0. Bilox H selalu plus 1 karena hanya di sini ada 2 berarti plus 1 kali 2 yaitu plus 2. Sehingga S-nya adalah min 2. I2 karena di sini molekul bebas, biloxnya adalah 0. Nah, yang mengalami perubahan bilox itu adalah S ke S dan I ke I. Nah, sebelum menentukan perubahannya, kita akan setarakan dulu selain H dan O-nya. S di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga ada 1. I di sebelah kiri 1, tapi di sebelah kanan ada 2. Sehingga agar sama, nilai I di sebelah kiri menjadi 2. Kemudian kita tentukan perubahan biloxnya. S tadi adalah plus 6 dan S di sebelah kanan adalah min 2. Sehingga dia turun 8. I tadi di sini negatif 1 karena ada 2 berarti negatif 1 kali 2 yaitu negatif 2. Sedangkan I di sebelah kanan di sini adalah 0 berarti negatif 2 ke 0 dia naik 2. Nah, di sini angka naik dan turunnya belum sama. Agar sama berarti yang 8 saya kali 1, yang 2 saya kali 4. Sehingga akan menjadi H2SO4 ditambah 8HI menjadi H2S plus 4I2 plus 4H2O. Tadi diketahui bahwa mol asam sulfatnya di sini adalah 1 mol. Asam sulfat adalah H2SO4 sebesar 1 mol. Yang ditanyakan adalah mol dari hidrogen iodida atau HI. Kita akan menggunakan perbandingan koefisien ya. Jadi mol HI itu adalah koefisien HI dibagi koefisien H2SO4 dikali mol H2SO4. Koefisien HI-nya adalah 8, kemudian koefisien H2SO4-nya adalah 1, mol H2SO4-nya 1. 8 per 1 kali 1 hasilnya adalah 8 mol. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 2, diketahui reaksi redoks yang belum setara berikut ini. Untuk menghasilkan 0,3 mol Br2 diperlukan ion Br- dengan Ar80 sebanyak berapa? Oke, berarti kita akan setarakan juga menggunakan redoks. Nah, di sini BrO3- karena di sini ada tanda negatif 1 berarti sama dengannya negatif 1. Bilox O selalu negatif 2 karena O-nya ada 3 berarti negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6. BR-nya berarti plus 5. BR- di sini biloxnya adalah min 1 dan BR2 biloxnya adalah 0. Kita tentukan perubahan biloxnya yang berubah BR ke BR dan BR ke BR yang satunya. Di sini BR-nya dari plus 5 menjadi 0, berarti dia turun 5. Yang satunya dari min 1 ke 0, berarti dia naik 1. Angka naik turunnya belum sama, berarti yang 5 saya kali 1, yang 1 saya kali 5. Nah, karena di sini termasuk ke dalam reaksi koproporsionasi, yang dari 2 senyawa menjadi 1, nanti yang saya kalikan cukup sisi kirinya saja. Jadi nanti yang BrO3- di sini saya kali 1 tetap BrO3- dan Br- dikali 5 adalah 5 Br-. Sedangkan yang BR2 kita setarakan di akhir. Jadi BR di kiri kan ada 1 dan 5 berarti 6. Di sebelah kanan baru ada 2 berarti 2 agar menjadi 6 perlu saya kali 3. Nah, tadi diketahui mol dari BR2 adalah 0,3 mol. Yang ditanyakan adalah massa Br-. Sebelum kita mencari massa Br-, kita akan mencari nilai mol dari Br- menggunakan perbandingan koefisien dulu.
Jadi mol BR- adalah koefisien BR- dibagi koefisien BR2 dikali mol BR2. Koefisien BR-nya adalah 5, kemudian koefisien BR2-nya adalah 3 dikali 0,3, sehingga nilai molnya 0,5 mol. Mencari massa itu rumusnya adalah mol dikali AR. Molnya tadi sudah ada 0,5, kemudian AR-nya 80. 0,5 dikali 80 yaitu 40. Nomor 2, jawabannya pilihan yang B. Nomor 3, logam Al dapat mereduksi ion OS dengan AR 190 dalam larutan menurut reaksi yang belum setara berikut ini. Ada Al ditambah OSN plus menjadi Al3 plus OS bila 18 gram logam Al dengan AR27 tepat mengendapkan 190 gram padatan OS, maka nilai N-nya adalah berapa? Nah, di sini sudah ada persamaannya. Karena ada nilai massa berarti saya bisa mencari mol. Mol AR berarti massa dibagi dengan AR. Massanya AL tadi adalah 18, AR-nya adalah 27. 18 per 27 sama saja 2/3 mol. Sedangkan mol dari OS ini bisa kita cari, yaitu massa per AR. Massanya di sini 190, AR-nya juga 190. 190 dibagi 190 yaitu 1 mol. Nah, di sini perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi dengan kata lain, nanti koefisien dari AL adalah 2/3, koefisien dari OS adalah 1. Dan ingat, yang namanya persamaan reaksi itu harus setara. Artinya jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Jadi nanti AL di kiri kan ini 2/3. Berarti nanti di kanan juga harus 2/3. Sedangkan OS di kanan 1, di kiri juga udah 1. Kemudian selain persamaan reaksi itu harus setara jumlah atomnya, itu muatan sebelah kiri itu juga harus sama dengan muatan sebelah kanan, agar netral. Nah, di sini kita harus mencari N. Nah, tadi untuk sebelah kanan ini kan muatannya 2/3 dikali 3. 2/3 dikali 3 yaitu 2. Berarti agar setara atau muatan kiri dan kanan sama, yang di sebelah kiri nilai N-nya juga harus 2. Oke, nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 4, diketahui reaksi autoredoks dalam suasana basa sebagai berikut. Dalam reaksi yang setara, perbandingan koefisien reaksi yang benar adalah berapa? Oke, berarti kita akan setarakan dulu. Di sini Cl2 molekul bebas berarti biloxnya 0. Kemudian yang OH- tidak akan saya cari, langsung saja ke ClO3-. Di sini ada tanda -1 berarti sama dengan -1. Kemudian bilox O selalu negatif 2 karena O-nya ada 3 berarti negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Sehingga nilai Cl-nya adalah plus 5. Cl- biloxnya adalah negatif 1. Di sini yang berubah biloxnya adalah Cl ke Cl dan Cl ke Cl1-nya. Yang pertama Cl-nya dari 0 menjadi plus 5, dia naik 5. Yang satunya 0 ke negatif 1, berarti dia turun 1. Karena angka naik turunnya belum sama, berarti yang 5 saya kali 1, yang 1 saya kali 5. Nah, ini adalah autoredoks, berarti nanti yang saya kalikan cukup zat yang di kanan saja. Nanti yang sebelah kiri kita menyetarakan di akhir. Jadi, akan menjadi Cl2 ditambah OH- menjadi ClO3- plus 5 Cl-. Nah, kita setarakan Cl-nya. Cl di kanan ada 1 ditambah 5 yaitu 6. Di sebelah kiri baru ada 2. Berarti 2 agar menjadi 6 perlu saya kali 3. Nah, kemudian kita akan setarakan muatannya. Muatan di kanan, ini negatif 1 dan negatif 1 kali 5, negatif 5. Negatif 5 dan negatif 1 adalah negatif 6. Nah, sedangkan muatan di kiri ini kan baru negatif 1. Agar sama menjadi negatif 6, berarti OH- perlu saya kali dengan 6. Kemudian tahap terakhir dalam penyetaraan reaksi redoks itu adalah tambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Di sini yang belum ada H-nya adalah sisi kanan, berarti saya nambahkan H2O di sisi kanan. Jumlahnya harus setara, di sini H di kiri ada 6, di kanan baru ada 2, berarti agar sama harus saya kali 3. Oke, tinggal kita cek saja perbandingannya. Pilihan yang A,
Di sini Cl2 dibanding dengan OH- adalah 1:2. Di sini Cl2-nya adalah 3, kemudian OH-nya 6. 3 dibanding 6 itu sama saja 1 dibanding dengan 2. Sehingga cocok ya yang pilihan A. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 5, diketahui data potensial reduksi standar berikut, ada 2 reaksi. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, konsepnya di sini nanti yang E0 kecil dia akan mengalami oksidasi dan dia bertindak sebagai reduktor kuat dan berada di anoda. Nah, di sini yang CD itu nilainya adalah negatif 0,40, yang CR di sini negatif 0,74. Yang lebih kecil itu yang CR. Sehingga nanti yang CR akan mengalami oksidasi ya. Dan CD-nya akan mengalami reduksi. Pilihan A, CD adalah reduktor yang lebih kuat daripada CR. Tadi yang bertindak sebagai reduktor yang mengalami oksidasi, di sini yang oksidasi adalah CR. Berarti harusnya CR ini lebih kuat daripada CD. Pilihan A salah. Kemudian pilihan B, jika kedua reaksi setengah sel dihubungkan, maka Cr3 plus akan tereduksi menjadi Cr. Tadi yang Cr ini mengalami oksidasi, bukan reduksi, berarti salah juga. Kemudian pilihan C, pada anoda terjadi oksidasi CD menjadi CD2+. Yang oksidasi di anoda tadi adalah yang Cr ya, bukan yang CD. Sehingga pilihan C juga salah. Kemudian pilihan D, potensial sel elektrokimia yang terjadi adalah 0,34. Nah, mencari potensial sel atau E0 sel itu rumusnya adalah E reduksi dikurangi E oksidasi. Tadi yang reduksi yang min 0,4, sedangkan yang oksidasi min 0,74. Sehingga min 0,4 dikurangi min 0,74 adalah plus 0,34. Berarti cocok ya yang D. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, dalam suatu deret volta terjadi reaksi Sn ditambah 2Ag plus menjadi 2Sn2 plus 2Ag. Jika diketahui reaksi berikut dengan masing-masing nilai E0, maka potensial sel standarnya adalah berapa? Oke, potensial sel nanti rumusnya E reduksi dikurangi E oksidasi ya. Di sini siapa yang oksidasi menggunakan konsep tadi? Jadi yang oksidasi yang lebih kecil. Nah, ini nih, ini yang lebih kecil berarti nanti dia yang akan mengalami oksidasi, yang CSN ya, yaitu negatif 0,14. Sedangkan yang Ag nanti di sini dia yang mengalami reduksinya. Oke, berarti di sini yang besar adalah 0,8 dikurangi min 0,14. Hasilnya adalah 0,94. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 7, berikut adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Ada 4 data, pertanyaannya sel volta yang mempunyai potensial sel paling besar adalah yang mana? Kalau ditanyakan potensial sel paling besar, berarti saya harus mencari pasangan. Yang satu E0-nya paling besar, yang satu yang paling kecil. Nah, di sini yang paling besar itu adalah ini ya, plus 0,34, kemudian yang paling kecil adalah negatif 0,74. Berarti saya harus mencari pasangan yang ada CR dan CU-nya. Di sini yang ada CR dan CU hanya pilihan C dan pilihan D. Kemudian, bagaimana menentukan C dan D-nya? Di sini pilihannya ditulis dalam notasi sel. Dengan konsep dulu, nanti yang E0 lebih kecil dia akan mengalami oksidasi. Nah, di sini yang lebih kecil adalah yang CR-nya, berarti nanti yang oksidasi yang CR-nya ini saya tulis ox, berarti nanti satunya yang red. Kemudian dalam notasi sel itu penulisannya yang oksidasi dulu, baru yang reduksi dengan penulisan AAN plus BM plus B. Yang oksidasi adalah yang CR, baru yang reduksi CU. Berarti yang saya tulis CR dulu, baru CU. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 8, nilai potensial reduksi beberapa ion diberikan di bawah ini. Ada 5 data, arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini, katoda dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, H+, Pb2+, dan Fe2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Pertanyaannya, spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah siapa? Nah, konsepnya yang akan terbentuk pada katoda ini yang memiliki E0 paling besar. Di sini yang E0-nya paling besar adalah 0,34. Di sini yang 0,34 adalah Cu. Sehingga yang pertama kali terbentuk di katoda adalah Cu. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 9, logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, sedangkan logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, dan logam C tidak dapat mendesak A dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiga logam tersebut adalah yang mana? Oke, kita akan mengingat konsep deret volta, bahwa di dalam deret volta, logam sebelah kiri ini dapat mendesak logam yang kanan. Dengan arti lain, nanti logam sebelah kiri ini E0-nya kecil dan dia akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai reduktor kuat. Oke, di sini tadi A ini dapat mendesak logam B. Berarti A ini letaknya lebih kiri daripada B di dalam deret volta. Kemudian pernyataan kedua, C dapat mendesak logam B dari larutannya. Berarti dalam deret volta, C ini letaknya lebih kiri daripada B. Kemudian logam C tidak dapat mendesak logam A. Berarti karena C tidak dapat mendesak logam A, C ini berada di sebelah kanan dari A. Oke, berarti kita gabung saja 3 pernyataan yang sudah kita analisis ini. Berarti yang paling kiri ini nanti adalah A, kemudian diikuti C, baru yang terakhir adalah B. Nah, pertanyaannya, urutan potensial reduksi yang semakin negatif. Berarti kita mencari yang E0 selnya semakin negatif ya. Nah, berarti kalau mau semakin negatif itu kan semakin ke kiri. Nah, berarti kan urutannya B, C, A. B lebih besar daripada C, C lebih besar daripada A. Nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang D. 10 kalium klorat dibuat dengan elektrolisis KCl dalam larutan basa berdasarkan reaksi berikut. Untuk membuat 1 mol KClO3 dibutuhkan muatan listrik sebanyak berapa? Oke, untuk mengecek muatan listrik berarti saya harus mengecek mol elektronnya. Untuk mencari mol elektron, saya harus mencari jumlah elektron dulu dengan menggunakan penyetaraan redoks ya. Oke, KCl sama dengannya adalah 0. Bilox Cl adalah negatif 1 dan K-nya adalah plus 1. Kemudian untuk H2O sama dengannya adalah 0. Bilox O selalu negatif 2, hanya berarti plus 2. Untuk HClO3 sama dengannya juga 0. Bilox O selalu negatif 2, karena O-nya ada 3, berarti negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Bilox K karena K golongan 1 adalah plus 1, sehingga Cl-nya plus 5. Sedangkan H2 karena molekul bebas biloxnya adalah 0. Nah, kita akan tentukan yang berubah biloxnya. Di sini ada Cl ke Cl dan H ke H. Nah, yang Cl dari negatif 1 menjadi plus 5, dia naik 6. Sedangkan yang H di sini plus 2 menjadi 0. Berarti dia turun 2. Nah, angka naik turunnya belum sama, berarti yang 6 kali 1, yang 2 kali 3. Nah, di sini kalau saya totalkan nilai perkalian angkanya saja, yang 6 kali 1 itu 6, 2 kali 3 juga 6. Nah, angka 6 ini itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Jadi, jumlah elektron yang terlibat ya angka 6 itu, artinya elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Sehingga saya salin reaksinya dengan menambahkan elektron di sisi kiri sebanyak 6 elektron dan elektron di sisi kanan juga 6 elektron.
Nah, soal mengatakan bahwa mol KClO3-nya adalah 1 mol. Kita akan mencari mol elektron terlebih dahulu menggunakan perbandingan koefisien. Berarti mol elektron adalah koefisien elektron per koefisien KClO3 dikali mol KClO3. Koefisien elektronnya di sini adalah 6, kemudian koefisien KClO3 adalah 1, mol KClO3 adalah 1, berarti hasilnya adalah 6 mol. Ingat, nilai mol elektron itu sama dengan nilai Faraday-nya. Sehingga karena mol elektronnya 6, berarti nilai Faraday-nya juga 6. Nomor 10, jawabannya adalah pilihan yang E. 11. Elektrolisis air pada STP menghasilkan 5,6 liter gas oksigen dengan nilai 1 Faraday itu adalah 96.500 kolom per mol elektron. Muatan listrik yang dialirkan pada proses tersebut adalah apa? Oke, di sini air itu adalah H2O. Kalau kita mau menentukan reaksi elektrolisisnya, kita ionkan dulu. H2O kalau diionkan akan menjadi H++ OH-. Nanti H+ ini akan bereaksi di katoda, sedangkan OH- bereaksi di anoda. Nah, reaksi di katoda karena ada ion H+, berarti nanti reaksinya adalah 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Sedangkan reaksi di anodanya karena di sini ada OH- berarti 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, di sini tadi oksigennya sudah diketahui, volume dalam keadaan STP-nya adalah 5,6 liter. Berarti saya bisa mencari mol O2-nya dengan rumus volume STP dibagi 22,4. Volume STP-nya tadi 5,6 dibagi 22,4, hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, muatan listrik di sini berarti saya harus mencari mol elektronnya dulu. Berarti mol elektron menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien elektron per koefisien O2 dikali mol O2. Koefisien elektronnya adalah 4, koefisien O2-nya adalah 1, dikali mol O2-nya adalah 0,25. 4 per 1 dikali 0,25 adalah 1 mol. Nah, mol elektron itu sama saja dengan kolom per 96.500. Mol elektronnya tadi adalah 1, nilai kolomnya kita cari per 96.500 atau kolom sama dengan mol elektron dikali 96.500. Sehingga 1 dikali 96.500 yaitu 96.500. Nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang B. 12. Suatu arus listrik kalau dialirkan melalui larutan Cu2+, dapat membebaskan 15,9 gram logam Cu. Jika diketahui Cu adalah 63,5, ini AR-nya ya, dan ARAG-nya adalah 108, maka dengan jumlah arus listrik yang sama seperti di atas dapat dibebaskan Ag dari larutan Ag+ sebanyak berapa? Oke, karena di sini ada dua zat yaitu Cu dan Ag, maka saya menggunakan hukum Faraday yang kedua dengan membandingkan antara massa Cu atau GCu per GAG sama dengan ARCu per NCu dikali NAG dikali ARAG. Di sini boleh dibolak-balik, tidak masalah yang atas mau Cu atau Ag, yang penting konsisten saja dalam menentukannya. GCu atau massa Cu tadi sudah diketahui 15,9. Sedangkan massa Ag-nya di sini ditanyakan. Kemudian ARCu-nya adalah 63,5. Nah, N di sini adalah muatan atau bilox dari ionnya. Di sini Cu-nya adalah 2+, maka di sini adalah 2. Sedangkan yang Ag di sini dia muatannya +1, berarti nanti yang atas di sini nilainya 1 ini per AR-nya adalah 108. Sehingga GAG itu sama dengan 15,9 dikali 2 dikali 108 per 63,5. Hasilnya adalah 54. Nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang D. 13. Berikut adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Di sini ada 5 kation. Logam yang dapat melindungi besi dari korosi adalah yang mana? Oke, logam yang dapat melindungi besi dari korosi ini yang memiliki nilai E0 lebih kecil daripada besi. Yang paling dapat melindungi berarti yang E0-nya paling kecil di antara semuanya. Di sini yang E0-nya paling kecil adalah negatif 2,37, yaitu magnesium. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang B.
14 larutan CuNO32 dielektrolisis dengan elektroda platina dan diperoleh tembaga sebesar 12,7 gram. Volume oksigen yang dihasilkan pada anoda pada keadaan STP adalah berapa? Oke, kita akan tentukan reaksi elektrolisisnya dulu dengan mengionkan CuNO3 dua kali. Kalau diionkan menjadi Cu2 plus 2NO3 min. Di sini Cu2 plus akan bereaksi di katoda dan NO3 min bereaksi di anoda. Nah, Cu2 plus karena bukan golongan 1A2A, maka dia akan bereaksi sendiri. Reaksi di katodanya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, kemudian di anodanya, karena di sini NO3 min dia adalah sisa asam oksi atau mengandung O, maka yang bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, karena di sini jumlah elektronnya belum sama, yang satu 2, yang satunya 4, berarti kita samakan dulu. Yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 1. Sehingga kalau saya kali 2 untuk yang atas, ini nanti dia akan menjadi 2 Cu2 plus, kemudian ini berubah menjadi 4 ya. 4 elektron menjadi 2 Cu. Nah, nanti elektronnya bisa saya coret-coret, ini coret, sehingga reaksi akhirnya akan menjadi 2Cu2 plus 2H2O menjadi 2Cu plus 4H plus O2. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah massa dari tembaga atau Cu, sehingga saya bisa mencari molnya yang rumusnya adalah massa per AR. Massanya 12,7, AR-nya 63,5. 12,7 dibagi 63,5 hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah volume oksigen pada keadaan STP. Saya bisa mencari volume oksigen kalau saya mencari molnya dulu. Mol oksigen bisa menggunakan perbandingan koefisien, bahwa mol O2 adalah koefisien O2 per koefisien Cu dikali mol Cu. Koefisien O2-nya 1, koefisien Cu-nya di sini 2, dikali mol Cu-nya tadi adalah 0,2. Sehingga 1/2 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,1 mol. Volume STP rumusnya adalah mol kali 22,4, sehingga 0,1 dikali 22,4 hasilnya adalah 2,24. Nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang B. Terakhir nomor 15, sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1 molar dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium adalah berapa? Oke. Langkah pertama saya mencari mol dari CrCl3 dulu yang rumusnya molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 1 molar, volumenya 1 liter. 1 kali 1 yaitu 1 mol. Kemudian rumus hukum Faraday 1 yaitu G sama dengan I kali T per 96500 kali AR per N. G itu adalah massa dari Cr-nya ya, berarti di sini yaitu kromium. Nah, untuk mencari massa kromium berarti kita bisa menggunakan rumus mol dikali AR. Molnya tadi berapa? Tadi kan di sini CrCl3 untuk koefisien 1, molnya 1 mol. Nah, di sini yang Cr ini juga koefisiennya 1, berarti nanti nilai molnya adalah 1. AR-nya sudah ada 52, kemudian I-nya adalah 6 tadi. T-nya kita cari per 96500 dikali AR-nya 52. N ini adalah bilox atau muatan dari si Cr-nya di sini. Di sini Cr-nya muatannya adalah 3+, berarti nilai N-nya di sini adalah 3. Berarti ini yang 52 bisa saya coret-coret. Sehingga T sama saja 96500 dikali 3 per 6. Di sini 3 dan 6 bisa coret-coret 2 ya. Sehingga 96500 dibagi 2 yaitu 48250. Nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal persiapan UTBK Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.